sudah ada di layar? Sudah terbaca di layar kalian? Ada tampilan? Oke, sudah ya. Kita mulai saja. Selamat pagi, adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih sudah bersedia bergabung di Zoom kita pagi ini pada pertemuan keempat. Hari ini kita akan bahas pertemuan keempat ini mengenai working capital. Kalau kita artikan working capital itu apa sebenarnya? Modal kerja. Ya. Modal kerja, Bu. Oke, modal kerja. Nah, kalau bercerita mengenai modal kerja, ya, yang harus kita ingat itu pertama sekali adalah fungsi dari manajemen keuangan itu sendiri. Apa kemarin fungsinya? Ya, terutama itu berkaitan dengan membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan. Keputusan apa saja? Ada keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Ya. Nah, jadi di mana atau bagaimana manajemen memutuskan ini? Ini semua tergambar dari neraca, ya, berkaitan dengan komposisi asetnya, komposisi aktivanya, kemudian komposisi dari kewajibannya, ya. Nah, kita kembali ke definisi dari si model kerja itu sendiri. Kalau saya tanya ya, Adri mana? Adri Naibaho. Menurut Adri, modal kerja itu apa? Modal kerja itu modal dari sebuah perusahaan, Bu, untuk melakukan suatu kegiatan perusahaan. Untuk melakukan kegiatan perusahaan. Oke. Adri, saya boleh komplain nggak? Nanti kalau bisa, ketika Zoom sama saya, janganlah pakai baju singlet seperti itu, ah. Pakai baju kaos dulu. Nggak, ya bisa ya? Iya, Bu. Baru bangun, Bu. Ya baru gantilah dulu bajunya. Walaupun kita online, saya aja berusaha pakai baju yang rapi, walaupun saya nggak tatap muka dengan kalian langsung ya. Bisa ya? Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Bisa, Bu. Oke, sudah. Nah, saya ulangi tadi modal kerja menurut Adri apa? Modal kerja adalah modal dari sebuah perusahaan untuk melakukan sebuah kegiatan perusahaan. Kegiatannya apa aja? Kegiatan pada perusahaan itu. Misalnya memproduksi suatu barang. Produksi suatu barang. Oke. Nah, kalau misalnya saya ilustrasikan modal kerja, ya. Modal kalian ke kampus itu apa aja sih? Modal kalian kuliah lah. Modal ke kampus. Dana, Bu. Dana. Buku. Buku. Hanya buku. Buku. Pertama, Bu. Coba satu-satu dulu. Junar, Christine. Junar, menurut Junar apa? Modal. Bu, transport. Kemudian transport. Uang kuliah. Apa lagi? Uang buku, Bu. Uang buku. Uang buku. Uang makan. Terus kalau ada ya uang pengutipan kas gitu, Bu. Oke. Kalau uang nongkrong masuk tidak? Uang nonton. Kemudian masuk. Masuk. Gitu, Bu. Masuk. Itu termasuk operasional kuliah? Enggak ya. Enggak, Bu. Itu biaya rupa-rupa atau biaya tambahan. Nah, jadi maksud saya di sini adalah modal kerja ini adalah modal atau dana yang betul-betul kalian pergunakan untuk bekerja. Ya, berarti kalau untuk kuliah, modal untuk kuliah berarti dana yang benar-benar dipergunakan untuk mendukung aktivitas perkuliahan kalian. Misalnya transportasi dari rumah ke kampus, kemudian BBM, ya yang punya kendaraan pasti bensin dong. Kemudian uang fotokopi, sarapan, ya. Kemudian apalagi uang buku dan sebagainya. Ya, itu merupakan
dana yang kalian butuhkan. Maka di sini kita sederhanakan saja, working capital itu kita katakan sebagai dana. Dana untuk apa? Untuk mendukung ya aktivitas perusahaan ya. Aktivitas operasional perusahaan apa? Tadi kata si Adri ya untuk memproduksi. Benar. Kalau untuk memproduksi pasti butuh apa? Butuh modal kan? Butuh modal beli bahan bakunya, beli bahan pembantunya, bayar gajinya, kemudian bayar upahnya lagi, bayar utang dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besar kecilnya dari modal kerja. Ya, yang pertama itu adalah sales volume atau volume dari penjualan. Ya, makin banyak volume penjualan kita, otomatis makin besar yang mau kita produksi. Kalau makin besar item atau kuantiti yang kita produksi, pasti makin banyak kebutuhan modal kerja, terutama dalam pembelian bahan bakunya. Ya. Yang kedua, the size of the company scale, berarti besar kecilnya skala perusahaan. Nah, kalau saya katakan di sini perusahaan yang sudah go public dengan perusahaan yang masih skala lokal atau misalnya usaha rumah tangga, jelas berbeda ya kebutuhan modal kerjanya. Ya, Bu. Makin besar usaha berarti makin besar modal kerjanya. Kemudian company activities atau aktivitas perusahaan ya. Nah, antara perusahaan jasa, perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur juga jelas berbeda kebutuhan modal kerjanya. Ya. Oke, berikutnya technological development ya. Perkembangan teknologi. Makin canggih penggunaan teknologinya ya, makin canggih teknologi yang dipergunakan, maka makin besar kebutuhan modal oleh perusahaan ya. Ini tolong di mute dulu, Sehat, kemudian Adri dan Tionar, suaranya agak storing di sini. Coba di mute dulu sebentar ya. Oke. Nah, kemudian yang keempat, the company's attitude towards liquidity and profitability. Artinya apa? Bagaimana respon perusahaan ini dalam menghadapi atau dalam menjaga tingkat likuiditas dan profitabilitas. Ya, jadi modal kerja ini sebenarnya berkaitan erat dengan kinerja keuangan dari sisi likuiditasnya dan profitabilitasnya. Ya, kalau misal bagaimana pihak manajemen ini mampu menjaga likuiditas perusahaan, namun juga mampu meningkatkan labanya. Nah, untuk nanti bagaimana respon dari pihak manajemen terhadap likuiditas dan profitabilitas, kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya. Oke, ini dia. Saya lanjutkan saja. Target yang ingin dicapai dari pengelolaan modal kerja ini adalah yang pertama, sesuai dengan tujuan perusahaan, yaitu maksimalisasi nilai perusahaan ya dengan mengontrol maksimalkan aktiva lancarnya. Berikutnya yang kedua itu adalah meminimalisir biaya modal. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengawasan terhadap aliran dana. Oke, nah saya lanjutkan lagi ya. Ini ringkas-ringkas saja ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah, bercerita mengenai modal kerja ya, ada 3 konsep utama yang harus kita pahami ya. Yang pertama itu adalah konsep kuantitatif. Ya. Oke, sorry ya, terputus tiba-tiba ini jaringannya. Di sana masih terdengar ya suara saya? Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Oke. Bentar. Ya. Sebentar ya sambil. Oke. Sudah terbaca ya di layar ya. Saya ulangi kembali. Tadi bercerita mengenai konsep dari modal kerja itu. Yang pertama itu adalah konsep kuantitatif. Ya. Konsep kuantitatif. Kalau saya ringkas saja, ini kuantitatif berasal dari kata quantity.
Quantity itu artinya apa? Jumlah. Ya, quantity. Kuantitas, jumlah. Nah, berarti maksudnya modal kerja dengan konsep ini itu adalah modal kerja yang mengukur semua nilai dari aktiva lancar itulah sebagai modalnya. Ya, sehingga disebut juga sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Ya. Karena apa? Dia menganggap semua modal kerja itu ya berarti nilai atau total dari si current assetnya. Sehingga rumusnya adalah working capital sama dengan total dari current asset. Oke ya, berikutnya. Yang kedua itu konsep kualitatif. Ya, konsep kualitatif. Nah, kalau tadi ada kuantitatif, ada quantity, ini berarti bercerita mengenai quality atau kualitas. Nah, yang dimaksudkan di sini apa yang berkualitas? Berarti seberapa berkualitaskah modal kerja ini tadi yang dimiliki oleh perusahaan, ditandai dengan ya selisih lebih nilai aktiva lancarnya dikurangi dengan kewajiban lancarnya ya dengan tujuan tidak mengganggu tingkat likuiditasnya. Jadi saya ilustrasikan misalnya si Sarti itu berhutang kepada si Kiara 100 juta. Sudah? Kalau sudah berhutang ceritanya ya karena nominalnya besar, pasti itu akan ada yang namanya jatuh tempo yang si Kiara tetapkan. Sudah? Kalau misalnya 1 bulan janjinya dibayarkan, maka 1 bulan pula si Kiara akan menagihnya. Kalau seandainya si Sarti tidak tepat janji, ya otomatis apa? Penilaian si Kiara terhadap si Sarti itu akan menjadi minus ya, akan menjadi menurun. Alasannya bagaimana? Si Sarti alasannya kenapa nggak bayar utang? Bagaimana aku mau bayar utang? Uangku aja nggak cukup, kasku aja tidak cukup untuk bayarnya. Ya, maka di sini tingkat likuiditasnya si Sarti itu terganggu. Karena apa? Tidak bisa membayar kewajibannya tadi, bayar hutangnya tadi. Rumusnya apa? Berarti, kualitatif konsep tadi itu disebut juga sebagai net working capital. Kalau yang tadi gross, ini adalah net. Ya, modal kerja bersih. Net. Ya, formulanya adalah, rumusnya adalah working capital sama dengan total current asset dikurang total current liability. Ya, total aktiva lancar dikurangi dengan total kewajiban lancarnya. Yang terakhir, ini adalah functional concept atau konsep fungsional dari si modal ini tadi. Yang dimaksudkan di sini adalah ya modal kerja itu akan melihat fungsi dari si dana ini dalam menghasilkan pendapatan. Jadi ada ya modal kerja itu yang bisa menghasilkan pendapatan ya memang pada saat periode berjalannya. Namun masih ada modal yang berpotensi untuk menghasilkan pendapatan ya di masa mendatang. Itu biasanya berasal dari current asset-nya. Formulanya adalah working capital itu dilihat dari total current asset, kemudian total potensial current asset, ya ditambah total fixed asset. Oke, sekarang saya langsung kasih contohnya saja. Ini ada neraca PT ABC, neraca sederhananya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015. Kalau saya katakan ini dalam ribuan rupiah, berarti ada 3 digit yang tersimpan di belakangnya. Supaya ringkas maksud saya. Oke. Sengaja saya buat pakai bahasa Inggris supaya apa? Kalian familiar dengan akun-akun ini. Oke, kalau neraca berarti ada timbangan kita bilang. Di sisi kiri, di sisi kanan. Nah, yang di sisi kiri itu apa? Berarti sisi kiri kita itu adalah aset atau aktiva. Ya, sementara di sisi kanan itu adalah pasiva. Kewajiban saja. Oh, Ibu. Nah, makanya prinsip akuntansi itu kan aktiva sama dengan pasiva. Ya, pasiva itu terdiri dari utang atau kewajiban ditambah dengan modal. Ya. Modal. Itulah asal muasal kenapa persamaan akuntansi itu aktiva sama dengan utang tambah modal. Ya. Oke, di sisi kiri current asset. Bagian aktiva atau aset itu pasti terdiri dari yang lancar dan yang tidak lancar.
Yang paling atas itu biasanya yang paling lancar, ya. Itu disebut current asset yang terdiri dari cash 24.000. Berarti kalau di sini saya katakan ini 24 juta. Ya, Iya, Bu. tiga nolnya tersimpan. Kemudian marketable securities atau surat berharga ada 56 juta. Kemudian account receivable ada 80 juta. Kemudian inventory 100 juta. Ya, account receivable tahulah apa artinya, piutang, inventory persediaan. Totalnya adalah 260 juta. Berikutnya pada fixed asset, ya. Pada fixed asset ini disebut land. Kemudian land sebesar 150 juta, ya, aktiva tetapnya. Kemudian building itu bangunan 300 juta. Kemudian mesin 250 juta. Sehingga total fixed asset adalah 700 juta. Kalau di total asetnya itu semuanya adalah 960 juta. Oke. Sekarang kita pindah ke sisi kanan, ya. Ke sisi kanan itu ada current liability, ada liability yang terdiri dari current dan non current. Jadi nanti ada istilah short term, ya, jangka pendek itu disebut current, long term itu masuk sebagai non current. Ya. Yang pertama current liability atau yang lancarnya. Account payable, utang usaha sebesar 36 juta. Notes payable yaitu utang wesel sebesar 60 juta. Kemudian tax payable sebesar 29 juta. Total current liability adalah 125 juta. Ya. 125 juta. Berikutnya, yang non current liability itu ada bond. Bond itu apa? Sarti. Bond itu apa? Menurut Sarti, bond itu apa? Karen Heberina. Bond itu apa? Mana Karen? Coba dihidupkan Karen. Menurut Karen, bond itu apa? Febri Simbolon. Bond itu apa? Obligasi, Bu. Oke, obligasi ya. Ini harusnya sudah familiar ya, bond. Bond itu obligasi. Nah, biasanya termasuk sebagai utang jangka panjang, kewajiban jangka panjang. Sebesar 200 juta rupiah. Ya, kalau di total berapa total liability ini sekarang? Liability ya, berarti ada yang current dan yang non current. Sebesar 325 juta, Bu. Oke. Nah, sekarang selesai untuk liability-nya, kita masuk ke equity-nya atau modalnya, ya. Oke, Modal saham. Untuk modalnya Ekuitas. ada capital stock atau modal saham 425 juta, ada retain earning 210 juta. Retain earning itu apa? Baharudin. Laba ditahan, Bu. Baharudin coba. Coba di-mute dulu sebelum yang saya tunjuk itu yang ngomong. Baharudin apa? Menurut Baharudin, retain earning itu apa? Udah mandi kan? Apa, Bu? Udah mandi? Nggak terdengar. Iya, Bu, macet. Sorry, Bu. Retain earning itu apa? Allah, Bu, jaringan dari sini. Oke, retain earning itu apa? Laba ditahan. Laba ditahan. Oke, laba ditahan itu bagaimana kisahnya? Maksudnya kenapa bisa ada laba ditahan ini? Laba bersih. Karena apa? Dari sisa laba bersih yang telah dikurangi. Dikurangi dengan apa?
Sisa laba bersih dividen. Oke, ya. Jadi Dengan sebenarnya pajak, Bu. namanya laba ditahan. Berarti laba yang kita tahan sebenarnya. Ya. Kita dapat katakan ini perusahaan besar. Nah, perusahaan besar itu kan sumber dananya tidak melulu dari dirinya sendiri kan, ya. Misalnya ada dari dana pihak lain. Otomatis kalau sudah ada dana dari investor misalnya, ada kewajiban kita untuk membayarkan bagi hasilnya, ya. Bayar bagi hasilnya dalam bentuk dividen. Karena nggak mau kan bagi orang yang invest di kita itu kan merupakan investasi dia, ya. Karena bisnis is bisnis. Saya kasih uang, kamu kasih apa ke saya? Kira-kira begitu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, kita dapat laba nantinya. Nggak mungkin juga semua laba ini kita kasih ke orangnya. Sementara ini perusahaan tetap harus berjalan. Maka ada sebagian dari laba bersih tadi yang kita tahan, ya, yang kita jadikan sebagai sumber dana atau sumber modal untuk aktivitas operasional perusahaan di masa mendatang. Ya, ini dijadikan sebagai sumber dana internal. Oke, sisanya yang tadi yang dibagikan itulah yang disebut sebagai dividen. Nah, sehingga total dari pasifa tadi itu liability dan equity itu sebesar 960 juta. Balance ya, kiri dan kanan. Oke, sekarang kita bisa langsung ada informasi tambahan ya. Depresiasi untuk setiap tahunnya adalah pada bangunan 60 juta, mesin 35 juta. Oke, kemudian yang kedua, credit sales with a profit margin of 20%. Berarti penjualan secara kredit ditetapkan profit marginnya 20%. Maka kita diminta untuk menghitung modal kerja dengan menggunakan masing-masing konsep yang tadi. Ya, yang pertama, konsep kita langsung bahas ya. Yang pertama konsep kuantitatif. Nah, kalau konsep kuantitatif ya, berarti tadi saya katakan quantity, jumlah dari si aktiva lancar. Pada data tadi berapa jumlah aktiva lancarnya? 260 juta ya. Dari data neraca tadi. Oke, ini. Ya. Ya, Bu. Nah, ini 260 juta. Inilah yang disebut sebagai modal kerja dengan konsep kuantitatif. Oke, soal yang kedua, jawaban yang kedua, konsep kualitatif. Ya, kalau konsep kualitatif berarti itu rumusnya adalah selisih lebih nilai current asset dengan current liability. Tadi total current assetnya berapa? 260 juta. Kemudian current liability-nya 125 juta. Maka hasilnya adalah 135 juta untuk konsep kuantitatif. Oke. Yang terakhir ya, yang terakhir kita lihat ini adalah konsep fungsionalnya. Nah, pada konsep ini nanti Anda pisahkan terlebih dahulu modal kerja yang berasal dari aktiva lancar. Ya, ini yang bisa menghasilkan pendapatan pada periode itu ya. Terdiri dari apa saja? Yang pertama itu adalah cash. Cash sebesar 24 juta. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ada account receivable sebesar 64 juta. Nah, sementara tadi di neraca saya contohkan atau saya berikan itu angkanya sebesar 80 juta. Mengapa bisa jadi 64 juta? Ya, tadi 80 juta di neraca, sementara di perhitungan ini saya masukkan angkanya 64 juta. Apa artinya? Ya, coba kita lihat penjelasan yang sebelumnya. Nah, di sini dikatakan 20% apa itu? Oke. Credit sales with a profit margin of 20%. Artinya 20%. penjualan kredit itu Dikurangin. penjualan kredit itu kan menimbulkan apa? Piutang kan? Iya. Ya, piutang. Oke. Kalau yang namanya piutang, kalau kamulah sebagai pribadi orang yang meminjamkan uang, kalau misalnya
Piutangnya sedikit nggak masalah, tapi kalau piutangnya banyak, ada resiko tidak di dalamnya? Ada. Ada. Apa resikonya? Satu, menunggu. Kemudian orangnya lari. Iya. Kemudian misalnya orang yang wafatkah dan segala macam ya. Nah, itu artinya apa? Tidak ada kepastian kan, ya. Pasti ada kemungkinan dari piutang ini tadi tidak tertagih. Ya, makanya di akuntansi ada kan allowance for bad debt, ada bad debt expense, itu ada ya, penyisihan piutang tak tertagih. Iya, Bu. Oke, nah jadi biasanya perusahaan yang menetapkan ini tadi, penjualan secara kredit, itu pasti akan menetapkan profit marginnya 20%, margin labanya. 20%. Nah, kalau tadi ya dari piutang sebesar 80 juta, maka yang menjadi nilai real piutang itu adalah 80%-nya. 20%-nya itu merupakan nilai dari profit marginnya. Ya. Tapi ini bukan ketetapan ya, bisa jadi kalau misalnya saya tentukan profit marginnya 15%, berarti piutangnya sebesar 85%. 85%. Oke, ya jadi jangan terpaku karena saya buat di sini 20%, berarti nanti harus 20%, tidak. Ya. Ya, Bu. Nah, jadi ini tadi nilai piutang realnya adalah sebesar 80% dari 80 juta, sehingga hasilnya adalah 64 juta. Oke, berikutnya adalah inventory. Inventory persediaan tetap 100 juta. Ya. Kemudian ada accumulated depreciation of building, akumulasi penyusutan bangunan. Ya, yaitu sebesar 60 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutan pada mesin sebesar 35 juta. Sehingga total dari working capital current asset tadi adalah 283 juta. Berikutnya, ini kita bahas tadi modal kerja yang masih berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Itu disebut sebagai potential working capital. Dari mana saja? Yang pertama, marketable securities atau dari surat-surat berharga sebesar 56 juta rupiah. Nah, ini tadi profit marginnya berarti yang ditetapkan adalah 20%. 20% dari 80 juta tadi itu adalah 16 juta yang merupakan nilai dari profit marginnya. Sehingga totalnya adalah 72 juta untuk potential working capital. Nah, yang terakhir ini saya sebut sebagai non-potential working capital atau modal kerja yang tidak berpotensi karena ini berasal dari aktiva tetapnya. Yang pertama itu adalah land 150 juta. Ya. Land tidak ada penyusutan ya, tanah. Kemudian ada building di sini, ada bangunan. Nah, yang kita gunakan di sini adalah nilai bersih setelah dikurangi dengan nilai penyusutannya tadi. Ya, di data awal penyusutannya bangunannya itu berapa? 300 juta ya tadi ya. 300 juta. Kemudian data penyusutannya tadi adalah 60 juta. Sehingga 300 juta dikurang 60 juta hasilnya adalah 240 juta. 40 juta. Begitu juga dengan mesin. Mesin tadi adalah sebesar 250 juta. Ya. Nilai akumulasi penyusutannya ada 35 juta, sehingga mesinnya, nilai bersih mesin sekarang 215 juta. Ya, maka total dari non-potential working capital itu adalah 605 juta rupiah. Oke, maka di sini dikatakan ya, ingat bahwa dalam model kerja itu bisa dikatakan optimal selama pihak manajerialnya ini sendiri bisa mempertimbangkan rasio keuangan terutama dari sisi tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya tadi saya katakan kita membahas mengenai kebijakan modal kerja, ada ya atau terkait dengan likuiditas dan profitabilitas nanti. Ya, kebijakan mana yang diambil oleh manajer perusahaan. Oke, ada yang mau ditanya kira-kira? Ini sudah ada warning 5 menit terakhir ya. Ada yang mau ditanya?
nanti ya soal tolong kalian kerjakan, kuis tolong dikerjakan sudah saya buka itu di sistem ya. Lihat benar-benar instruksinya apa, passwordnya apa ya, karena saya suka menyembunyikan password di mana-mana. Jadi jangan selalu ditanya passwordnya apa, Bu. Baca di dalam materi itu ada atau di dalam video ada. Ya, karena kebiasaan kalian, bukan kalian lah, mahasiswa yang lain tuh sering sekali, Bu, passwordnya apa? Belum dibacanya apapun isi materi. Ya. Karena ini adalah materi perkuliahan hitungan, jadi tolong dipahami. Kalau jawab kuis mah gampang saja. Tinggal A, B, C, A, B, C, A, B, C, tebak-tebak selesai. Ya, nanti kalau untuk UTS, UAS, ini semua berasal dari soal, contoh-contoh soal yang pernah saya kasih. Itulah yang akan keluar ujiannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Di sistem ada ya, saya share videonya juga kalau mungkin ada yang tertinggal tadi. Oke, kalau tidak ada, saya coba absen dulu lah orang-orangnya. Saya mau lihat dulu wajah-wajahnya. Sarti, Huta Barat, Karen Heberina. Oke, nanti angkat tangan aja ya. Say hi aja ke saya. Karen Heberina. Oke, Febri Simbolon. Oke. Baharudin Jawa. Oke, Firna Natasha. Hefni Tarigan. Sonia Putri. Bernike. Kiara. Ricardo. Roslina. Oke. Tulus. Oh, ini Abang Tulus ya. Oke. Iis Dahlia. Meliana. Oke, Elisa. Junar. Kemudian Sehat. Rejeki. Silviani. Gita. Adri Naibaho. Mary. Rauli. Kemudian Tionar. Kemudian Yosim. Oh, Yosim ya namanya ya. Oke, ada Sonia Putri. Sonia Putri, oke. Sudah? Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup dulu kelas kita hari ini. Terima kasih atas atensi kalian ya, sudah join di materi kali ini. Selamat beraktivitas kembali. Silahkan mandi, makan, sarapan. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Oke, sorry, nanti Komting tolong hubungi saya ya masalah jadwal susulan. Karena, sorry, untuk jadwal pengganti karena kita ada libur ya minggu depan. Ya, oke. Sampai jumpa 2 minggu akan datang. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu.